Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Eka, selamat sore. Saya Muhammad Rada Pangestu, NIM 2502010213488. Izin menyampaikan studi kasus bisnis intelligence. Tentang introduction, method, result, dan discussion. Masuk ke introduction. Di sini saya mengambil topik tentang retensi mahasiswa yang kuliah sambil bekerja di sebuah perguruan tinggi. Hal ini dilatar belakangi oleh konflik peran ganda yang menuntut fokus, energi, dan waktu antara tanggung jawab di tempat kerja serta tuntutan akademis di kampus. Konflik peran ganda ini tidak bisa dihindari ketika adanya peningkatan beban kerja yang jika berlangsung lama dapat membuat kejenuhan dan dalam proses belajar yang tidak optimal sehingga terpaksa meninggalkan pembelajaran di kuliah. Penelitian, penelitian terkait ini pernah dibahas oleh Hamonangan tahun 2025 tentang pengaruh work study konflik terhadap akademik burnout pada mahasiswa kelas karyawan di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa work study konflik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akademik burnout. Penelitian ini membuktikan bahwa work study konflik adalah prediktor yang valid untuk akademik burnout pada mahasiswa kelas karyawan di Jawa Barat. Temuan ini menegaskan pentingnya mengelola konflik antara pekerjaan dan studi pembelajaran di kuliah sebagai faktor risiko utama kelelahan akademik, terutama bagi perempuan yang lebih rentan terhadap konflik peran ganda. Untuk metode dengan input atau sumber yaitu profil mahasiswa, riwayat nilai di perkuliahan, data dosen pengampu, keaktifan mahasiswa, riwayat presensi, riwayat pengumpulan tugas, nilai setiap kuis atau tugas yang diberikan, riwayat pembayaran cicilan, dan sisa tunggakan. Untuk proses ETL, ya, kami mengambil data mentah dari database seperti si ACAD, mengambil data mentah dari LMS, mengambil data mentah dari server keuangan Unsia, menghapus data ganda mahasiswa, memperbaiki data mahasiswa pekerja yang tidak lengkap, menstandarisasi format penulisan, menghitung rasio ketepatan waktu pembayaran UKT, menghitung rata-rata login mahasiswa pada LMS, memasukkan data yang telah selesai ke dalam data warehouse yang terstruktur untuk output. Ini adalah informasi bulanan kepada dosen pengampu terkait keaktifan mahasiswa dan pembayaran UKT. Daftar mahasiswa yang membayar cicilan UKT tetap tepat waktu dan head map yang menunjukkan fakultas atau program studi mana yang tinggi kelompok mahasiswa pekerjanya yang meninggalkan bangku perkuliahan. Untuk result hasilnya, dari hasil informasi bulanan terdapat pemberitahuan bahwa Fulan masuk ke kelompok yang akademiknya tertinggal, namun untuk status keuangannya baik. Maka Ibu Fulan selaku dosen pengampu dapat melakukan konseling secara personal dan proaktif menghubungi Fulan pada dashboard Business Intelligence. Dari hasil informasi bulanan, terdapat pemberitahuan bahwa banyak mahasiswa pekerja di bawah dosen pengampu Ibu Fulan yang login di atas pukul 21 dan mengumpulkan tugas menjelang akhir pengumpulan tugas. Karena kesibukannya, maka Ibu Fulana membuka ruang tanya jawab dan sesi konsultasi via online pada malam hari di hari tertentu. Hal ini dapat membantu mahasiswa pekerja seperti Fulan, seperti saya dan teman-teman saya untuk mendapat asistensi dosen pengampu. Masuk ke diskusi, kenapa topik ini penting? Karena membedah langsung akar permasalahan mahasiswa yang rentan mengalami konflik peran ganda karena keterkaitannya dengan pekerjaannya dan perkuliahannya dengan bisnis intelligence ini, perguruan tinggi dapat lebih proaktif untuk deteksi tanda kejenuhan belajar pada mahasiswa pekerja dan perlindungan terhadap stabilitas finansial kampus. Apa yang kita dapat pelajari dari hal ini melalui proses ETL dapat dipelajari bagaimana menggabungkan data keuangan dengan data LMS untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.
memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana visualisasi data business intelligence melayani kebutuhan pengguna yang berbeda secara harmonis. Dan yang terakhir, perguruan tinggi dapat menawarkan aspek personalisasi pembelajaran seperti ujian berbasis proyek kerja dan jam konsultasi malam hari. Tantangan dalam melaksanakan tugas ini adalah karena sistem pembelajaran yang online, lalu waktu pengerjaan tugas yang sempit, dan juga yang lebih penting yaitu komunikasi yang sulit antar mahasiswa yang tergabung dalam kelompok karena terkendala jarak dan waktu. Sekian Bu Eka, presentasi dari saya. Terima kasih, mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.